Welcome to Yen Crazy Step Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama Yon Crazy Step Channel. Iya, sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini, dan yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang, menyediakan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Ya, kali ini seperti biasa ya guys ya, gua mau kasih tutorial kembali guys ya. Tutorial yang seperti waktu pertama itu yang dulu ya guys ya, yaitu bagaimana cara membuat portable DVD ya guys ya. Jadi musik player USB ya guys ya. Di video kemarin gua sudah membuatnya guys ya, dari DVD bekas menjadi DVD portable USB ya guys ya. Dan kali ini banyak banget yang sudah nanya ya kemarin soal ini ya, soal bagaimana cara menyambungkan si MPEG ini, MPEG DVD ke power amplifier ya guys ya, tanpa kabel RCA, agar memudahkan atau langsung jadi portable yang sebenarnya ya guys ya, atau biar bisa langsung disetel ya guys ya, langsung ada suaranya. Kalau begini kan dia nggak ada suaranya guys ya. Di sini kalau misalkan kita setel ya guys ya, ini sebenarnya udah di jumper ya guys ya. Dari yang kemarin kan jumperan itu pakai kabel ya guys ya, di sini ya, di kabel dari open close nya dan kabel dari dinamo CD nya ya guys ya, di jumper. Jadi di sini gua nggak menggunakan kabel lagi, jadi di sini sudah di solder ya guys ya, sudah di jumper dari belakang ya guys ya, atau dari kaki-kaki yang ininya. Dan ini kan sebenarnya belum bisa ada suaranya guys ya. Kalau misalkan ini kan belum bisa ada suaranya tanpa amplifier lagi ya guys ya. Di sini belum ada suaranya. Jadi bagaimana kita menyatukan agar si DVD ini bisa langsung ada suaranya tanpa harus menyolok-nyolok si RCA ini ya guys ya, si RCA ini. Jadi kita langsung menyambungkan si MPEG ini, ke power amplifier ini ya guys ya. Lanjut kita akan ke tutorialnya ya guys ya. Kita coba cek dulu ya guys ya, apakah ini berfungsi ya guys ya. Ya, itu tadi langsung berfungsi ya guys ya, di situ udah berfungsi, dan ini menggunakan RCA ya guys ya, menggunakan RCA. Jadi bagaimana kita lanjut agar kita bisa memasangnya, menjadikannya seperti ini guys ya, tanpa harus menggunakan RCA atau menggunakan dua power lagi ya guys ya, power antar power CD/PD dan power amplifiernya guys ya. Jadi di sini gue mau kasih tutorial bagaimana caranya ya guys ya, atau kita mempelajarinya dulu ya guys ya. Pelajari dulu jalur dari si DPD-nya ya guys ya. Kita pelajari dulu jalur-jalur si DPD-nya. Dan di sini gue mau kasih teori ya guys ya, bagaimana cara menyambungkannya ya guys ya. Sebenarnya ini kalau misalkan kita mau menyambungkan antara si MPEG DPD dan power amplifier, kita cuma tinggal menyimpelkannya guys ya. Jadi kita cuma tinggal mengalternatifkannya, bagaimana si RCA ini tidak dipakai dan langsung masuk ke power amplifier ini, dan bagaimana si power supply dari ini langsung masuk ke sini, atau jadi satu power supply ke power amplifier. Cuma seperti itu guys ya, ininya ya guys ya. Cuma seperti itu kesimpulannya mungkin ya. Cuma seperti itu ya, mungkin teorinya akan jadi seperti ini. Ini teorinya guys ya. Ini indikator digital DVD ya guys ya, yang seperti ini. Indikator digital DVD seperti ini guys ya. Di sini ada indikatornya, dan di sini ada PSU DVD. Kalau PSU-nya terpisah, dia pasti ada yang terpisah ya guys ya. Di sini ada yang terpisah dan ada yang jadi satu seperti ini. Ada yang jadi satu
dengan indikator DPD yang seperti ini. Dan MPEG DPD-nya, nah MPEG DPD-nya ini guys ya, ini MPEG DPD-nya, ini MPEG DPD-nya guys. Nah di sini ketika MPEG DPD-nya itu kita lanjut sambungkan ke power amplifier. Nah di sini yang R dan R itu adalah kabel RCA, kita lanjut menyambungkan saja ke sini ya guys ya, dan L-nya menyambungkan ke sini. Ya guys ya, ini kabel RCA. Jadi kalau misalkan itu kita alternatifkan saja menggunakan kabel yang kabel biasa untuk pengganti RCA-nya bisa ya, bisa aja kita sambung aja ke sini. Dan PSU DPD-nya guys ya, ini kan sudah otomatis nyambung sini. Dan dia menyuplai listrik dari 220 volt ya guys ya ke sini. Nih guys ya. Dan di sini juga dia power amplifier juga dia menggunakan AC 220 volt juga. Jadi ke sini. Jadi kalau misalkan dia minta 220 volt juga, 220 volt, jadi kita tinggal memparalelnya aja. Bukan memparalel tapi menyambungkannya. Jadi menggabungkannya antara ini dan ini lanjut ke AC 220 volt. Jadi nanti bakalan gua kasih penjabarannya menggunakan spidol coba ya. Jadi kesimpulan seperti ini, kita akan menteorikannya guys ya, menteori ya, ini teori ya, agar mempermudah kalian guys ya. Jadi di indikator DPD ini kan ada kabel, ini masuk ke MPEG DPD, dan ini RCA ya guys ya, kita rubah menjadi kabel biasa aja ke sini ya, kita rubah menjadi kabel biasa ke sini ya guys ya. Dan PSU USB ini kan sudah nyambung ya guys ya, sudah nyambung ke sini. Jadi kita cuma tinggal menyambungkan si powernya ini ke 220 volt AC dengan power amplifier yang ini guys ya. Jadi seperti ini kan dia langsung ke 220 volt AC, dan ini power amplifiernya kita sambung ke sini, nggak apa-apa ya guys ya. Jadi di sini lanjut ke output speakernya, ini output speakernya guys ya. Jadi seperti itu mungkin kesimpulannya guys ya. Jadi cuma tinggal mensimpelkannya ya, membuat simpel si susunan atau si pemasangannya itu ya guys ya, tanpa menggunakan RCA, terus tanpa menggunakan colokan dua yang guys ya, menjadi satu colokan. Awalnya kan si RCA si R dan L ya guys ya, di sini RCA ya guys ya, di sini ada RCA-nya R dan L. Nah di sini ada R dan L ya guys ya. Di sini ada R dan L, kita lihat. Cuma kita tinggal menyoldernya saja di sini guys ya. Di sini kita solder. Di sini ada tulisan FR ya guys ya. Di sini ada bacaan FR. Dan di sini ada FL. Berarti ini RCA R dan L ya guys ya, R dan L. Dan di sini plus ya guys ya. Dan di sini adalah plus. Ini R plus dan ini L plus. Ya guys ya. Yang minnya mana? Minnya ini. Minnya ini guys. Kita cuma tinggal menyambungkan saja atau menyoldernya menggunakan kabel ya guys ya. Tanpa harus dengan menyolokkan RCA kembali ya guys ya. Dan ketika keluar ini ya guys ya, outputnya keluar. Bagaimana cara menyambungkan ini? Menyambungkan si power amplifiernya ini guys ya, dari si RCA ini ya, yaitu ada dua kabel. Nah di sini dua kabel ya, dua kabel input ya guys ya, dua kabel input dari cuman kita tinggal sambung aja di sini. Kebetulan ngomong-ngomong di sini rakitan gua ya guys ya, ini power amplifier rakitan gua ya guys ya, yang udah nggak kepake tapi gua rakit-rakit lagi menggunakan box power supply komputer ya guys ya. Di sini cuma kita tinggal sambung aja. Dan si power supply ini kan kebetulan ini power supply-nya nyambung sama indikatornya dijadi satu ya. Kalau misalkan ada yang terpisah antara indikator dan power supply, bisa juga power supply-nya nggak usah dibawa ya guys ya, nggak usah dipakai. Jadi kita pakai ini, pakai si trapo ini guys ya.
kita lihat di sini dari si power supply-nya cuma berapa volt ya guys ya. Untuk ke impact-nya berapa volt, mungkin 5 volt atau 3 volt ya guys ya. Kita cuma tinggal nyeting di si trafonya ini ya guys ya, untuk memasukkan si kabelnya, supply si kabelnya ke impact ya guys ya. Jadi nggak perlu pakai power supply dari bawaan si DPD-nya guys ya. Kalau misalkan belum ngerti ya pakai aja power supply DPD-nya, dipakai aja. Kalau misalkan nggak ngerti, cuma yang harus kita lakukan cuma menyambungkan ya guys ya, menyambungkan antara power dan kabel power si power amplifier-nya kita satukan seperti itu guys ya. Kesimpulannya ini ya, gua ulangin ya guys ya. Jadi kita cuma tinggal nyolder si R dan L-nya guys ya. Ingat, R dan L-nya. R dan L-nya itu positif dan yang negatifnya itu tidak ada keterangannya guys ya. Jadi cuma dia ada di pinggir. Pasti ada di pinggir setiap impact ya guys ya. Di dekat colokan RCA-nya ya guys ya. Di situ kalian tinggal solder aja ya guys ya. Dibikin dua kabel ya guys ya, dipisahkan atau dibedakan warna kabelnya guys ya, antara kabel plus dan minnya dibedakan ya guys ya. Intinya seperti itu ya guys ya, kesimpulan dari teorinya. Jadi ini sama ini, pinggiran ini disolder ya guys ya, FR ya guys ya, dan FL ya guys ya. Ingat, FL di sebelahnya, ini FL nih, ini dan ini ya guys ya. Jadi dua ya guys ya, jadi 4 kabel FL dan FR ya guys ya, masing-masing 2 kabel antara min dan plusnya, dan FL-nya itu 2 kabel juga antara min dan plusnya ya guys ya. Jadi 4 kabel untuk menjadikan stereo ini ya guys ya. Dan yang kedua ya guys ya, kesimpulan yang kedua di sini cuma kalian tinggal dari si power amplifier-nya ini cuma tinggal kalian solder. Kalau misalkan ada power amplifier kalian yang nggak ada kabel kayak gininya, yang cuma ada di sama kayak gini, cuma ada ya guys ya solderan kayak gini, cuma kalian tinggal melihat si kakinya ini, si kaki dari power amplifier kalian ya, si kaki power amplifier kalian, si kaki dari RCA-nya ya. Kalau misalkan nggak ada kayak kabel-kabel kayak gua gini ya guys ya, kalau gua kan di sini cuma tinggal nyambung aja ya guys ya. Dan kalau misalkan kalian di power amplifier kalian nggak ada seperti power kit atau kayak semacam modul gitu, cuma tinggal nyari jalurnya aja guys ya. Itu mudah banget ya guys ya, cuma tinggal disolder dan ditambah kabel sedikit, atau langsung mau disolder langsung nempel ke mesinnya juga nggak apa-apa, yang penting tidak kontak langsung atau ngadu antara min dan plusnya, tidak ngadu ya guys ya. Ya mungkin segitu ya guys ya, mungkin segitu kesimpulannya. Dan yang ketiga, antara si power ini, si power dari impact ya guys ya, DPD, dan si power dari power amplifier, kita jadikan satu aja, kita gabung di dalam, misalkan di dalam box ini kita gabung jadi satu ya guys ya, kita satukan, dan keluarnya output untuk masuk strumnya cuma satu aja, nggak apa-apa. Jadi di sini kita cuma tinggal nyambung aja di dalam dan cuma tinggal masukin ke listriknya guys ya. Jadi kesimpulannya seperti itu guys ya, teori yang sangat mudah sekali guys ya untuk kalian coba di rumah ya guys ya. Pasti berhasil ya guys ya, karena dari awalnya emang rancangannya seperti itu untuk membuat si DPD-nya berjalan dengan normal ya guys ya. Memang rancangannya seperti itu. Kalau misalkan kita pengen menjadikan atau menyatukan antara si impact DPD dan power amplifier, ya mungkin seperti itu ya guys ya, cara mudahnya guys ya. Itu mungkin cara mudahnya guys ya. Ya langsung kita coba lagi ya guys ya, kita akan coba lagi ya, kita coba lagi ya guys ya.
Iya guys ya, mungkin itu saja video yang gua kasih ke kalian hari ini ya guys ya, sekedar teori, sekedar ilmu yang mungkin kalian belum tahu juga ya guys ya, sekedar berbagi ilmu ya guys ya. Dan intinya ya guys ya, inti dari teori ini kalian cuma tinggal membuat simple antara si penyambungan komponennya ya guys ya, atau pemasangan si kayak input outputnya guys ya, intinya seperti itu ya guys ya. Intinya kalian cuma sekedar membuat simple si output dan inputnya agar tanpa RCA dan tanpa banyak kabel ya guys ya. Jadi seperti itu intinya ya guys ya. Jadi seperti itu inti dari teorinya guys ya. Mungkin itu saja video yang gua kasih ke kalian hari ini guys ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Jangan lupa tinggalkan komen di kolom bawah ya guys ya, kalau kalian belum mengerti atau kalian kurang mengerti ya guys ya. Mungkin itu saja yang dapat gua kasih ke kalian hari ini ya guys ya. Jangan lupa berdoa dan bahagia. Gua Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.